Pernah nggak sih kamu lewat depan toko kelontong yang terlihat biasa aja, tapi entah kenapa rasanya nggak pengin berhenti terlalu lama di situ? Ada sesuatu yang salah, tapi kamu nggak tahu apa. Di cerita ini, kita bakal mengungkap misteri kelam sebuah toko kelontong yang katanya selalu untung, padahal satu persatu tetangganya meninggal tanpa sebab. Dan yang bikin merinding semua ini katanya kisah nyata. Jadi, duduk yang tenang, matikan lampu, dan jangan lupa like dulu videonya, komen kalau kamu punya pengalaman serupa, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan kisah horor nyata lainnya. Semua orang di kampung itu tahu satu hal pasti. Toko kelontong milik Pak Warto nggak pernah sepi. Mau pagi, siang, sore, atau bahkan tengah malam, pasti ada aja pembeli yang mampir. Aneh. Iya, tapi orang kampung udah terbiasa. Soalnya, dari dulu, Pak Warto memang dikenal rajin. Toko kecilnya ada di pinggir jalan, dekat musola. Dan katanya udah berdiri dari tahun 80-an. Toko itu sederhana banget dari luar. Cat temboknya udah mengelupas. Papan namanya nyaris pudar, cuma tulisan toko Warto yang udah miring dan kusam. Tapi siapa sangka, justru dari situ rezeki Pak Warto nggak pernah putus. Banyak orang heran karena toko-toko lain di kampung itu banyak yang tutup, tapi toko ini nggak cuma bertahan, malah makin rame. Bahkan saat pandemi, saat semua usaha kecil megap-megap, toko Pak Warto malah makin laris. Nggak sedikit orang yang curiga, tapi ya namanya juga kampung. Nggak ada yang berani ngomong langsung, apalagi Pak Warto itu orangnya pendiam, kalem selalu. Senyum kalau ditanya-tanya, tapi entah kenapa, senyumnya itu bikin orang merinding. Bukan ramah, tapi dingin, kayak nahan sesuatu di balik wajah tenangnya. Orang bilang, dia jarang keluar rumah. Bahkan anak-anak kecil bilang, mereka nggak pernah lihat Pak Warto jalan-jalan siang hari, selalu malam. Yang bikin tambah aneh, kadang orang ngelihat toko itu buka padahal belum subuh. Lampunya terang, dan dari luar bisa kedengeran suara orang ngobrol, tapi nggak ada yang bisa lihat siapa aja yang di dalam. Pernah suatu malam, ada ibu-ibu yang lewat karena anaknya sakit dan mau beli minyak kayu putih. Dia kaget karena jam 2 pagi toko itu buka dan ada orang beli rokok. Tapi waktu dia mau masuk, tiba-tiba lampunya mati, gelap, dan suara di dalam langsung hilang. Ibu itu langsung pulang sambil gemetaran. Dari semua keanehan itu, tetap aja warga kampung nggak berhenti belanja di sana. Alasannya sederhana, murah dan lengkap, barang apapun selalu ada. Mau cari detergen merek langka, sabun mahal, atau bahkan mainan jadul, pasti ada. Kayak gudang ajaib, nggak pernah kosong. Pernah ada warga luar kampung datang dan tanya, ini toko ambil barang dari mana ya? Kok bisa punya stok sebanyak ini? Tapi Pak Warto cuma jawab pendek, rezeki sudah ada jalannya. Tiap kali warga belanja ke sana, pasti merasa aneh. Mereka merasa selalu dapat kembalian lebih. Atau kadang barang yang dibeli kayak nggak habis-habis. Pernah ada ibu-ibu yang cerita, dia beli minyak goreng sebotol kecil di sana tapi bisa dia pakai masak selama 2 minggu penuh. Padahal biasanya habis dalam 5 hari. Tapi ya, karena semua terasa untung, nggak ada yang protes. Sampai akhirnya muncul cerita yang bikin merinding. Ada anak kecil, namanya Rino, umur 10 tahun. Suatu malam dia mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia masuk ke toko Pak Warto, tapi di dalamnya bukan rak dan barang dagangan, tapi lorong panjang penuh pintu-pintu yang semuanya tertutup. Dari salah satu pintu, dia dengar suara tangisan. Waktu dia buka pintu itu, dia lihat seorang perempuan duduk sambil menangis, dengan tangan terikat dan mulut dilakban. Wajahnya pucat. Tapi sebelum Rino sempat nolong, seseorang menariknya dari belakang dan mendorong dia keluar dari pintu itu. Besoknya, Rino demam tinggi, mulutnya komat kamit terus, seolah ngomong tapi nggak jelas. Waktu ibunya bacain doa, Rino sempat teriak, tolong, jangan masuk ke pintu ketiga. Di belakang rak mie. Semua orang panik. Dan dari saat itu, kabar tentang mimpi Rino menyebar ke seluruh kampung. Tapi anehnya, Pak Warto nggak terlihat marah atau terganggu. Dia tetap buka toko seperti biasa, tetap senyum, seolah nggak pernah dengar kabar itu. Ada satu orang, Bang Jaka, tukang ojek kampung, yang sempat coba ngecek bagian belakang toko. Dia pura-pura minta ke toilet, tapi waktu dia masuk, katanya dia nggak bisa napas. Ruang belakang toko itu dingin banget, padahal malam itu lagi panas. Dia lihat ada rak besar di pojok, tapi anehnya, di lantai sekitar rak itu ada jejak kaki. Bukan jejak kaki biasa, tapi kaki Yam. Banyak sioloela, ada hewan yang masuk dan keluar dari balik rak. Bang Jaka nggak ngomong sama siapa-siapa selama seminggu.
tapi badannya jadi kurus dan matanya kosong. Akhirnya dia pindah ke kota, ninggalin motor ojeknya begitu aja, kata istrinya. Setiap malam Bang Jaka ngomong dalam tidur, aku nggak mau dijadikan ganti. Aku bukan gantinya. Sejak kejadian itu, warga mulai jaga jarak. Mereka masih belanja, tapi udah nggak terlalu sering. Tapi tetap aja, toko itu nggak pernah sepi. Kadang malah makin rame, apalagi kalau malam Jumat. Ada yang bilang, malam Jumat itu waktunya pengajian di musola. Tapi di saat yang sama, suara dari dalam toko Pak Warto makin ramai. Kayak pasar malam. Padahal nggak ada siapa-siapa. Tapi dari semua cerita itu, satu hal yang bikin merinding, toko Pak Warto tetap berdiri. Nggak berubah. Dan setiap orang yang pernah nanya terlalu banyak, entah kenapa, nasibnya nggak pernah sama lagi. Kemalangan pertama datang saat Bu Lastri ditemukan tak bernyawa di dalam rumahnya. Tetangga dekat, perempuan tua yang dikenal galak tapi peduli, tinggal hanya 2 rumah dari toko Pak Warto. Malam sebelum kejadian, beberapa warga mendengar suara ribut dari rumah Bu Lastri. Ada yang bilang dia teriak-teriak sendiri, menyebut nama-nama yang tak dikenal. Ada juga yang bilang Bu Lastri sempat menangis dan membakar sesuatu di halaman belakang. Tapi karena dianggap urusan pribadi warga memele, diam. Pagi harinya, anaknya yang baru pulang dari luar kota mendapati ibunya tergeletak di lantai ruang tamu. Matanya melotot, mulutnya terbuka seperti ingin berteriak, dan tangannya mencengkeram kain sajadah. Tidak ada tanda kekerasan, tapi suasana rumah terasa ganjil. Udara dalam rumah itu dingin dan lembab, padahal cuaca di luar panas terik. Orang-orang mulai berbisik. Ada yang bilang Bu Lastri pernah ngomel soal toko Pak Warto. Katanya suara-suara dari belakang toko sering ganggu tidurnya. Tawa pelan, langkah kaki, suara barang jatuh. Tapi waktu dia lapor ke RT, nggak ada tanggapan. RT malah menyuruhnya jangan ikut campur. Beberapa hari setelah kematian Bu Lastri, Mas Adit, pemuda tanggung yang rumahnya pas sebelah kanan toko, mengalami kecelakaan. Katanya, dia ditabrak motor pas mau berangkat kerja subuh-subuh. Tapi banyak yang heran, jalan kampung itu sempit dan sepi. Apalagi jam 4 pagi, siapa yang bisa ngebut sampai bikin orang terpental begitu jauh? Mas Adit sempat koma selama 2 hari, dan ketika sadar, dia seperti orang linglung, tidak bisa bicara lancar. Matanya kosong, dan setiap malam berteriak-teriak sambil memukul-mukul tembok. Orang tuanya bilang, sebelum kecelakaan, Mas Adit sempat ribut sama Pak Warto. Masalahnya sepele, ludah. Katanya, waktu Mas Adit nyapu halaman, dia lihat Pak Warto meludah ke arah pagar rumahnya. Nggak sengaja mungkin, tapi Mas Adit marah. Mereka sempat adu mulut, walau cuma sebentar. Tapi sejak itu, Mas Adit sering merasa diawasi. Katanya, tiap malam dia merasa ada yang berdiri di luar jendela kamarnya. Diam, nggak bergerak, cuma menatap. Tapi waktu dicek selalu kosong. Tetangga yang tinggal di seberang jalan juga cerita, dia sering lihat bayangan seperti orang jongkok di pagar rumah Mas Adit, tapi nggak pernah kelihatan jelas. Setelah 2 kejadian itu, warga mulai gelisah. Tapi tetap nggak ada yang berani ngomong langsung. Apalagi ketika toko Pak Warto tetap buka seperti biasa, malah makin ramai. Yang bikin merinding, 2 hari setelah Mas Adit dibawa ke rumah sakit, toko itu ngadain diskon besar-besaran. Barang-barang kayak mie instan, gula, sabun, semuanya diskon. Banyak yang senang, tapi beberapa orang merasa itu bukan kebetulan. Suatu malam, ada suara ketukan di jendela rumah Bu Erna, tetangga yang rumahnya paling dekat dengan toko. Dia mengintip dari sela tirai dan melihat seorang anak kecil berdiri di depan jendela. Anak itu diam, matanya menatap lurus, dan pakaiannya basah kuyup. Bu Erna langsung panik dan membangunkan suaminya. Tapi saat mereka keluar, anak itu sudah tidak ada. Anehnya, tanah di depan jendela penuh dengan bekas telapak kaki kecil. Seolah anak itu berdiri di sana cukup lama. Besoknya, Bu Erna pergi ke toko Pak Warto. Dia mau tanya sesuatu, tapi begitu masuk, dia merasa seperti berada di tempat lain. Dalam toko tiba-tiba senyap, rak-rak penuh barang. Tapi suasananya seperti mati. Tidak ada suara, tidak ada pembeli lain, dan Pak Warto tidak terlihat. Bu Erna jalan pelan ke meja kasir, tapi meja itu kosong. Saat dia hendak balik badan, tiba-tiba ada suara dari belakang rak. Suara anak kecil bernyanyi, lagu yang sangat familiar. Lagu pengantar tidur kuno, tapi dinyanyikan dengan suara serak dan pelan. Bu Erna langsung keluar dari toko dan tidak pernah kembali. Cerita itu menyebar, tapi seperti biasa, hanya dibicarakan diam-diam. Warga takut, mereka masih butuh barang dari toko itu, tapi semua mulai merasa ada sesuatu yang mengintai. Bukan cuma ketakutan,
tapi semacam rasa bersalah kolektif. Seolah mereka tahu bahwa mereka sedang membiarkan sesuatu yang tidak seharusnya hidup. Terus hidup. Pak RT sendiri mulai kelihatan berubah. Biasanya dia suka datang ke warung kopi ngobrol sama warga. Tapi sekarang dia jarang kelihatan. Waktu ditanya soal toko Pak Warto, dia cuma jawab singkat. Udah, jangan tanya-tanya. Ada hal yang lebih baik nggak diungkit. Warga yang biasanya hormat jadi curiga. Apa mungkin Pak RT tahu sesuatu yang lebih dalam? Malam berikutnya, anak-anak kampung dilarang main di luar setelah maghrib. Katanya, ada yang melihat sosok perempuan tinggi dengan rambut panjang berdiri di atap toko. Tapi waktu dilihat ulang, sosok itu sudah tidak ada. Anak-anak yang main petak umpet juga sering merasa dicolek atau diajak ngomong oleh suara yang tidak terlihat. Suatu hari, Pak Warto mengadakan syukuran kecil di depan tokonya. Alasannya, katanya, ulang tahun toko. Dia bagikan nasi kotak ke warga. Sekitar tapi satu persatu yang makan nasi kotak itu mengaku merasa aneh malamnya. Ada yang mewal, ada yang mimpi buruk. Salah satu warga, Pak Raji, mimpi melihat dirinya dikurung di dalam rak toko. Dalam mimpi itu, dia melihat banyak wajah orang kampung, tapi semuanya menangis. Matanya putih dan tangannya terikat. Ketika dia bangun, tubuhnya keringat dingin dan perutnya sakit seperti ditusuk-tusuk. Warga mulai menyimpan nasi kotak itu tanpa dimakan, ada yang dibuang, ada yang dikubur. Tapi keesokan harinya, nasi itu kembali muncul di meja makan masing-masing. Masih dalam kotaknya, masih hangat. Beberapa ibu-ibu yang merasa curiga akhirnya minta bantuan seorang ustaz dari luar kampung. Ustadz ini datang tanpa pengumuman, diam-diam, dan langsung menginap di rumah Bu Erna. Malamnya, dia mencoba salat tahajud, tapi tiba-tiba tubuhnya seperti dibekukan. Dia tidak bisa bergerak, dan dari luar jendela, dia melihat siluet seseorang. Berdiri, sosok itu tinggi besar, tapi wajahnya tidak terlihat. Hanya suara berat yang berkata, ini bukan urusanmu. Keesokan harinya, ustadz itu langsung pamit. Katanya, dia tidak bisa bantu, tapi sebelum pergi, dia tinggalkan pesan. Jangan pernah tatap mata Pak Warto terlalu lama. Kalau bisa, jangan jawab kalau dia manggil di luar jam siang. Itulah titik ketika warga mulai benar-benar takut. Tapi seperti sudah terlambat. Karena setelah malam itu, satu persatu mulai menghilang. Tapi bukan menghilang dalam arti diculik. Mereka masih ada, masih jalan-jalan seperti biasa. Tapi jiwa mereka seperti kosong, seperti sudah bukan orang yang sama. Matanya kosong, suaranya datar, dan mereka tidak lagi mengingat siapapun. Dan toko itu tetap buka. Tetap ramai, bahkan makin ramai dari sebelumnya. Malam itu hujan turun dengan deras, mengguyur seluruh kampung hingga terasa seperti ada tirai air yang memisahkan dunia luar dengan kenyataan yang ada di depan mata. Listrik padam, hanya nyala petir yang sesekali menyinari siluet bangunan-bangunan tua, termasuk toko kelontong Pak Warto yang tetap menyala remang dari pelita kecil di dalamnya. Tidak ada orang yang berani lewat depan tokonya malam itu, bukan hanya karena hujan deras, tapi karena mereka tahu sesuatu sedang terjadi. Pak Warto terlihat berdiri diam di balik rak kayu yang penuh dengan barang dagangan. Matanya kosong, namun tangannya sibuk menggerakkan pensil di atas buku besar tua yang kertasnya sudah menguning. Di setiap guratan, nama-nama ditulis, beberapa di antaranya dicoret, beberapa lainnya diberi tanda silang merah. Sesekali ia berhenti, menatap kosong ke arah pintu toko yang tertutup rapat, lalu kembali menulis. Di luar, seorang pemuda bernama Ardi mencoba mendekati toko. Ardi adalah anak dari pasangan Pak Jono dan Bu Rini yang baru pindah ke kampung 3 bulan lalu. Ia tidak tahu manahu soal cerita menyeramkan di balik toko Pak Warto. Yang ia tahu, ibunya tiba-tiba jatuh sakit dan ayahnya mendadak lumpuh tanpa sebab. Ardi curiga semuanya terjadi sejak ibunya pertama kali belanja ke toko itu. Dengan jas hujan tipis dan senter kecil, Ardi melangkah pelan di bawah derasnya hujan. Ia mendekati toko itu dengan hati-hati. Langkahnya tenggelam oleh suara air yang menetes dari atap seng. Saat ia sampai di depan pintu toko, pelita di dalam tiba-tiba padam. Namun anehnya, pintu terbuka dengan sendirinya berdecit pelan seolah menyambut kedatangannya. Di dalam, suasana sangat berbeda. Udara lebih dingin dari luar, dan bau kemenyan yang pekat langsung menyerbu hidung Ardi. Rek-rek barang tampak lebih tinggi dari yang seharusnya, dan barang-barangnya terlihat usang. Botol-botol minyak goreng yang seharusnya jernih, kini tampak seperti berisi cairan hitam pekat. Bungkus mie instan terlihat menggembung seperti akan meledak, dan di belakang meja kasir, berdiri Pak Warto dengan wajah gelap, hanya matanya yang bersinar samar. "Kamu nyari apa, nak?" Suara Pak Warto berat dan dalam, seperti berasal dari perut bumi.
Ardi menelan ludah, mencoba memberanikan diri. Saya mau tanya, apa yang terjadi sama orang tua saya? Mereka berubah setelah dari sini. Pak Warto diam. Lalu, dengan satu gerakan halus, ia membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah kertas kecil. Di atasnya, tertera tulisan tangan yang nyaris tak terbaca. Setiap keinginan ada harga, dan semua harga telah disetujui. Ardi menggeleng. Kami nggak pernah menyetujui apapun. Pak Warto tersenyum kecil. Tapi ibumu mengambil telur itu cukup untuk 1 jiwa. Dan ayahmu menukar kesehatannya demi utang yang lunas. Ardi mundur 1 langkah. Tubuhnya mulai menggigil, entah karena dingin atau karena rasa takut yang mencengkeram lehernya. Ia mulai sadar bahwa selama ini bukan hanya ibunya yang sakit, tapi yang menyentuh barang dari toko ini, lambat laun akan kehilangan sesuatu. Dan tidak semua kehilangan itu terlihat. Saat Ardi berbalik ingin kabur, rak di belakangnya berubah. Dari rak biasa, kini menjadi lorong panjang yang dipenuhi cermin. Tapi cerminnya tidak memantulkan wajah Ardi. Setiap cermin menampilkan sosok berbeda, dengan luka, darah, dan mata kosong. Mereka semua tersenyum padanya, seolah menyambut kedatangannya. Langkahnya membeku. Ia mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Pak Warto kini berada di ujung lorong, memegang seikat rambut dan kalung milik ibunya. Ia menunjukkannya ke arah Ardi sambil berkata pelan, kalau kamu mau mereka selamat, maka kamu harus menggantikan tempat mereka. Tiba-tiba lantai di bawah kaki Ardi berubah menjadi cairan hitam pekat. Ia tenggelam perlahan. Tubuhnya terseret oleh tenggen-tenggen yang muncul dari dalam kegelapan. Ia menjerit tapi suara itu hanya bergema di dalam toko. Di luar hujan masih turun deras, dan pintu toko kembali tertutup dengan sendirinya. Besok paginya, toko kembali buka seperti biasa. Tidak ada yang menyadari Ardi telah hilang. Hanya sepasang sepatu yang tersisa di depan toko. Dan di papan tulis kecil di dalam rak, 1 nama baru muncul, tertulis dengan tinta merah. Ardi ditukar, kampung kembali sunyi. Tapi semua orang tahu, satu persatu akan menyusul. Karena setiap pembelian di toko Pak Warto tidak pernah benar-benar lunas. Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Jalanan kampung basah meskipun semalam tidak ada hujan. Tanah seperti baru diguyur air dari bawah, bukan dari atas. Beberapa warga mulai sadar kalau aroma aneh mulai tercium di sekitar toko Pak Warto. Bukan bau busuk biasa, tapi perpaduan antara bau kemenyan, darah, dan bau tanah kuburan yang lembab. Semakin dekat ke toko, baunya semakin menusuk. Tapi anehnya, tidak ada yang berani menyebutkan itu dengan suara keras. Semua hanya mencium, meringis, dan mempercepat langkah. Sore harinya Bu Lilis, istri dari Pak Darto yang rumahnya persis di seberang toko, nekat membersihkan halaman rumahnya yang penuh daun kering. Saat sedang menyapu, dia melihat ada kain hitam terlipat rapi di bawah pot tanaman. Saat dibuka, kain itu basah dan di dalamnya ada sesuatu yang membuat darahnya hampir berhenti mengalir. Segumpal daging yang masih hangat, berdetak pelan, dan berdenyut seperti jantung. Ia melempar kain itu dan berteriak, tapi saat Pak Darto datang dan melihat, kain itu sudah kering seperti abu. Tidak ada daging, tidak ada basah, hanya debu hitam yang perlahan terbawa angin. Kejadian itu membuat kampung makin mencekam. Anak-anak mulai demam tinggi. Beberapa ibu-ibu melahirkan anak yang tidak menangis. Dan kucing-kucing kampung menghilang satu persatu. Ada yang bilang mereka diseret sesuatu di bawah tanah. Ada yang bilang mereka semua lari dari satu tempat. Belakang toko Pak Warto pada malam Jumat Kliwon. Suara gamelan terdengar dari toko. Bukan dari speaker atau radio, tapi suara gamelan asli pelan, lirih, seperti dimainkan dari dalam tanah. Warga yang mendengarnya tidak bisa tidur. Beberapa bahkan bermimpi berada dalam pasar gelap yang dipenuhi penjual tanpa wajah. Setiap itu menawarkan barang-barang yang tak biasa. Tangan bayi, mata manusia dalam toples, dan telur hitam berisi darah. Pak RT, yang selama ini diam, akhirnya bicara pada beberapa warga terdekat. Dalam suara rendah dan penuh beban, dia mengaku pernah diajak Pak Warto ke belakang toko. Di sana, dia melihat sesuatu yang tak pernah bisa ia lupakan seumur hidup. Sebuah altar besar, dengan lilin hitam dan darah yang menetes dari atap ke sebuah baskom tembaga. Di tengah altar, berdiri patung besar dengan bentuk manusia tapi berkepala hewan. Tangannya banyak, matanya menutup dan membuka sendiri. Pak RT tidak mau cerita lebih banyak, tapi dia bilang satu hal yang membuat semua yang mendengarnya tak bisa tidur selama berhari-hari.
Dia tidak menjual barang, dia menjual nasib orang-orang kampung ini. Beberapa pemuda yang penasaran mencoba memati-moti toko itu lagi. Mereka membawa kamera, alat perekam suara, bahkan drone kecil. Tapi hasilnya selalu sama. Kamera rusak, suara hanya tangisan bayi, dan drone selalu jatuh sebelum sempat merekam. Salah satu dari mereka, Doni, sempat melihat sesuatu sebelum pingsan. Dia bilang dia melihat rak di dalam toko itu penuh bukan oleh barang, tapi oleh tenggen-tenggen manusia. Tangan-tangan itu menggeliat sendiri, seolah meraih siapapun yang lewat di depannya. Malam semakin pekat di kampung itu. Orang-orang mulai memasang cermin di depan rumah. Bukan untuk melihat diri, tapi untuk mengawasi siapa yang berdiri di belakang mereka. Ada warga yang bersumpah melihat bayangan anak kecil tanpa kepala berdiri di depan toko saat tengah malam. Ada yang mendengar suara gergaji dari dalam toko, padahal tidak ada satupun pekerjaan tukang di sana. Tapi yang paling membuat warga ketakutan adalah kejadian di malam menjelang purnama. 3 orang remaja hilang. Mereka terakhir terlihat nongkrong di warung kopi dekat gang masuk. Esok paginya, hanya sandal mereka yang ditemukan basah, kotor, dan tergeletak tepat di depan toko Pak Warto. Tidak ada jejak, tidak ada CCTV yang merekam, tidak ada suara. Hanya sunyi dan hawa dingin yang merayap seperti kabut. Orang tua remaja itu datang ke toko, menangis, memohon pada Pak Warto untuk memberi petunjuk. Tapi Pak Warto hanya tersenyum. Senyum yang terlalu lebar, terlalu lama, dan terlalu tenang. Tanpa kata, tanpa penyesalan, tanpa emosi. Sejak itu, para orang tua mulai mengurung anak-anak mereka. Malam menjadi waktu yang dihindari. Jam 6 sore kampung sudah gelap. Lampu padam sendiri. Entah kenapa, genset pun tak mau menyala. Pada suatu malam yang benar-benar sunyi, terdengar suara ledakan kecil dari belakang toko. Beberapa warga berani keluar rumah karena mengira itu kebakaran. Tapi yang mereka lihat justru membuat mereka terpaku. Api memang muncul, tapi membentuk lingkaran aneh di tanah. Dari tengah api itu, muncul sosok besar seperti manusia bertanduk. Ia melangkah pelan, tidak membakar tanah tempat ia injak. Ia hanya berjalan ke dalam toko, lalu pintu menutup sendiri. Setelah kejadian itu, toko Pak Warto tidak pernah tutup. Bahkan di siang bolong, lampunya tetap menyala terang seperti tengah malam. Barang yang dijual juga mulai aneh. Ada botol kaca tanpa isi tapi terasa berat, ada bungkusan kain kafan yang katanya berisi sabun mandi, dan ada telur hitam mengilap yang selalu retak jika disentuh tangan manusia. Bu Sulastri, ibu rumah tangga, yang dikenal religius dan sering ikut pengajian, tiba-tiba keluar rumah malam-malam sambil tertawa. Suaranya melengking dan tubuhnya bergerak tidak wajar. Ia menari di depan toko, memutar tubuhnya sendiri seperti boneka rusak. Beberapa warga mencoba menahan, tapi ia begitu kuat. Sampai akhirnya, ia tersungkur dan muntah darah. Setelah sadar, ia tidak ingat apa-apa. Tapi di tangannya, tergenggam tiket bertuliskan satu kata. Semua ini mulai membentuk satu kesimpulan bagi warga. Pak Warto tidak lagi menjual barang. Ia menjual takdir, dan semua yang berurusan dengannya, secara sadar atau tidak, sedang menukar sesuatu. Mungkin kesehatannya, mungkin anaknya, mungkin jiwanya sendiri. Tapi tidak ada yang gratis. Semua pembelian dibayar dengan sesuatu yang lebih mahal dari uang. Orang-orang mulai bermimpi buruk secara kolektif. Dalam mimpi itu, mereka semua masuk ke toko Pak Warto, tapi tidak bisa keluar. Mereka terjebak di dalam rak yang terus berubah bentuk. Ada yang berubah jadi kayu, jadi air, bahkan jadi darah. Dan dalam mimpi itu, Pak Warto selalu muncul di ujung rak duduk di kursi kayu. Tersenyum, menulis sesuatu di buku besar yang tidak pernah habis halamannya, dan ketika warga bangun, mereka merasa lebih lelah dari sebelumnya. Tubuh mereka berat, mata mereka kering, dan jiwa mereka seperti ditarik sedikit demi sedikit. Seolah mimpi itu bukan mimpi, tapi perjanjian. Begitulah kampung itu sekarang, hidup di bawah bayangan toko yang tidak pernah tidur. Toko yang menjual lebih dari sekadar sabun, mie, dan minyak. Toko yang dayam-dayam menghisap nyawa dari siapapun yang pernah melewatinya. Dan semua orang tahu, tidak ada jalan kembali setelah kau membeli sesuatu dari sana. Bahkan meski hanya satu butir permen. Sejak malam Bu Sulastri kerasukan dan menari di depan toko Pak Warto, suasana kampung tidak pernah lagi sama. Warga semakin jarang keluar rumah, bahkan untuk sekadar membeli kebutuhan pokok. Anak-anak dilarang bermain di luar, dan toko kelontong lain di kampung itu mendadak sepi, karena semua pembeli menghilang satu persatu. Ada yang pindah, ada yang jatuh sakit, ada yang tiba-tiba meninggal tanpa sebab,
Namun di balik ketakutan itu, 3 orang pemuda memberanikan diri untuk menyelidiki lebih jauh. Mereka adalah Doni, Rio, dan Ilham. Mereka sudah sejak lama curiga terhadap toko Pak Warto, terlebih setelah insiden menghilangnya Ardi yang tak pernah ditemukan. Doni adalah teman dekat Ardi, dan dia bersumpah tidak akan tinggal diam sampai tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka merencanakan sesuatu. Mereka tidak akan menyerang langsung, tapi menyamar sebagai pembeli biasa. Doni akan masuk duluan, berpura-pura membeli sabun. 5 menit kemudian, Rio menyusul membeli minyak goreng. Ilham akan menunggu di luar, mengamati dari kejauhan dan merekam semua aktivitas melalui kamera tersembunyi. Malam itu, udara dingin bukan main. Hujan rintik-rintik turun seperti air mata langit yang ragu untuk jatuh sepenuhnya. Doni melangkah pelan memasuki toko. Di dalam, suasana remang seperti biasa, namun kali ini aroma lebih menyengat. Tidak hanya kemenyan, tapi juga bau darah yang mengering. Rak barang masih dipenuhi benda-benda ganjil telur hitam. Botol kosong yang berat, sabun dalam kain kafan. Pak Warto berdiri di belakang meja kasir seperti biasa, menatap Doni dengan tatapan kosong namun menusuk. "Cari apa, nak?" "Sabun mandi, Pak," jawab Doni sambil pura-pura santai. Tanpa banyak bicara, Pak Warto menyerahkan sebungkus sabun dari bawah meja. Bungkusnya kain putih yang diikat dengan benang merah. Doni mengambilnya, membayar, lalu cepat-cepat keluar. 5 menit kemudian, Rio masuk. Namun sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Begitu Rio melangkah masuk, pintu toko menutup sendiri, dan Ilham yang berada di luar tak bisa melihat apapun. Jendela toko mendadak tertutup kabut tebal, dan suara dari dalam seakan menghilang. Ilham panik. Ia mencoba mengetuk kaca, memanggil nama Rio, tapi tak ada balasan di dalam toko. Rio berdiri kaku. Tubuhnya seperti terkunci oleh hawa dingin yang menyelimuti toko itu. Pak Warto hanya menatapnya, lalu berkata pelan, "Kau datang bukan untuk belanja. Kau datang untuk menggantikan." Rio mencoba mundur, tapi tubuhnya seperti tidak bisa digerakkan. Tiba-tiba lantai di bawahnya berubah menjadi hitam, seperti genangan lumpur hidup yang mulai menarik tubuhnya ke bawah. Pak Warto melangkah maju. Wajahnya berubah perlahan, menjadi sesuatu yang tak manusiawi. Kulitnya menghitam, matanya menjadi merah, dan lidahnya menjulur panjang seperti ular. Di luar, Ilham sudah tak tahan. Ia menendang pintu toko, tapi pintu itu tidak bergeming. Dalam kepanikan, ia menoleh dan melihat Bu Lilis berdiri di ujung jalan, menatapnya. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Ilham berlari menghampirinya, berharap mendapat bantuan, tapi Bu Lilis hanya menunjuk ke arah langit. Ketika Ilham menoleh ke atas, langit berubah gelap pekat, lebih hitam dari malam biasanya. Di antara awan itu, muncul lingkaran merah seperti mata yang mengawasi. Tiba-tiba bumi bergetar pelan, dan dari bawah tanah muncul suara rintihan, bukan satu, tapi ribuan suara. Seperti orang-orang yang menjerit dalam penderitaan. Rio, yang hampir tenggelam sepenuhnya, menatap Pak Warto dengan sisa tenaga. "Kenapa kau lakukan ini?" Pak Warto menjawab dengan suara 2 lapis. Satu seperti manusia, satu seperti binatang. "Aku tidak memilih ini. Aku hanya menjalankan. Setiap kampung butuh penjaga, dan penjaga butuh makanan. Kalian yang datang, kalian yang memberi. Aku hanya perantara." Tubuh Rio akhirnya menghilang dalam lumpur hitam, seketika kabut di jendela menggelap. Ilham melihat semuanya, dan pintu toko kembali terbuka. Doni segera masuk kembali, dan mereka berdua menemukan toko dalam kondisi kosong. Tidak ada Pak Warto, tidak ada rak barang, tidak ada tanda-tanda Rio pernah masuk ke sana. Yang mereka temukan hanya sebuah buku tua tergeletak di lantai, terbuka pada halaman terakhir. Di situ tertulis nama-nama warga kampung, dengan catatan tanggal dan apa yang mereka tukar. Nama Rio tercetak paling bawah, diikuti satu kata besar, "Diterima." Doni dan Ilham keluar dari toko dengan gemetar. Mereka tahu apa yang mereka lawan bukan sekadar pesugihan atau ilmu hitam biasa. Ini adalah sistem, sesuatu yang lebih tua dari agama dan lebih dalam dari dosa. Dan selama toko itu berdiri, kampung itu tidak akan pernah benar-benar bebas. Mereka berdua sepakat untuk pergi dari kampung. Tapi sebelum sempat meninggalkan gerbang desa, Doni menerima pesan singkat di ponselnya. Tidak ada nomor, hanya satu kalimat, "Kau belum membayar." Ponselnya meledak seketika, dan Doni terkapar di tanah. Ilham menjerit, memanggil bantuan. Namun saat warga datang, Doni sudah tidak bernyawa, dan di tangan kirinya menggenggam kertas kecil bertuliskan, "Utang ditagih." Ilham menjadi satu-satunya yang tersisa dari penyelidikan itu. Ia pergi meninggalkan kampung, tapi setiap malam,
ia mendengar suara rak-rak bergeser di telinganya. Dan dalam mimpinya, ia selalu kembali ke dalam toko kelontong itu. Bertemu Pak Warto dan suara dari dalam buku yang berkata, gantian. Setelah kematian Doni yang misterius dan mengejutkan, suasana di kampung berubah drastis. Tidak hanya gelap secara harfiah karena listrik yang sering padam mendadak, tapi juga gelap secara batin. Warga mulai bicara dengan suara pelan, lebih sering saling kuraga, dan lebih banyak mengunci pintu bahkan di siang bolong. Tidak ada yang berani lagi lewat depan toko Pak Warto. Bahkan jalanan di depannya mulai ditumbuhi rumput liar. Seolah waktu sendiri menolak menyentuh tempat itu. Ilham tidak bisa. Sejak hari kematian Doni, setiap malam ia mendengar langkah kaki di atap rumahnya. Langkah itu tidak seperti binatang atau manusia biasa. Terlalu berat untuk seekor kucing, tapi terlalu cepat untuk manusia. Kadang, suara itu diikuti dengan bisikan. Seperti suara Doni memanggil dari kejauhan. Lam, kau belum selesai. Ilham mulai mencatat mimpi-mimpinya. Setiap malam ia bermimpi masuk ke toko itu, tapi dengan versi yang berbeda. Kadang ia menemukan dirinya berada di lorong tanpa ujung yang penuh cermin. Kadang ia berdiri di depan rak-rak yang bergerak sendiri. Dan paling sering, ia duduk di belakang meja kasir, menggantikan posisi Pak Warto. Dalam mimpi itu, ia menulis nama-nama di buku besar. Tangan dan pikirannya bergerak sendiri. Dan setiap nama yang ia tulis, wajahnya muncul di cermin toko. Pada malam kelima, Ilham memutuskan kembali ke rumah Pak RT. Ia yakin bahwa Pak RT tahu lebih dari yang selama ini ia ceritakan. Awalnya Pak RT menolak membuka pintu. Tapi setelah Ilham berteriak soal nama-nama di buku dan suara langkah di atap, barulah pintu itu terbuka sedikit. Mata Pak RT tampak merah dan lelah, seolah sudah berhari-hari tidak tidur. Di dalam rumah, suasananya lebih menyeramkan. Dinding penuh dengan kertas bertuliskan ayat suci. Cermin-cermin ditutup kain putih, dan aroma dupa memenuhi udara. Packard duduk di depan altar kecil, menatap Ilham dengan mata penuh rasa bersalah. Aku sudah bilang, jangan pernah mencoba menyelidiki. Kamu pikir kamu menyelamatkan Ardi atau Doni? Tidak ada yang bisa diselamatkan. Ilham menggertakkan gigi. Lalu kenapa toko itu masih berdiri? Kenapa tidak ada yang bisa menghentikannya? Pak RT menarik napas panjang, karena toko itu bukan dibangun oleh manusia biasa. Dulu, sebelum kampung, ini bernama kampung, ada ladang pemujaan di tempat itu. Warga yang pertama membuka perkampungan membuat perjanjian agar hasil panen mereka tidak gagal. Tapi perjanjian itu tidak pernah benar-benar selesai. Setiap generasi harus memberikan sesuatu. Saat giliran datang, seseorang harus menjadi penjaga, dan penjaga itu harus membuat orang-orang datang dan menukar sesuatu. Ilham menatap Pak RT dengan campuran marah dan ngeri. JD Packard 2... Dia bukan yang pertama, dan bukan yang terakhir. Pak RT lalu menyerahkan buku tua kepada Ilham. Bukan buku seperti yang ada di toko, tapi semacam jurnal yang ditulis tangan. Di dalamnya ada catatan tentang penjaga sebelumnya, nama-nama yang tak dikenal, kisah tentang orang-orang yang menghilang, dan gambar-gambar simbol aneh yang serupa dengan yang ada di altar belakang toko. Kalau kau benar-benar ingin tahu cara menghentikannya, kata Pak RT lirih, kau harus masuk ke dalam ruang pemujaan. Tapi itu artinya, kau harus jadi bagian dari toko itu dulu. Kau tidak bisa menghancurkan sesuatu yang tidak kau pahami dari luar. Ilham pulang dengan kepala penuh kebingungan. Malam itu ia tidak tidur. Ia hanya duduk di depan cermin, menatap bayangannya sendiri, berharap tidak melihat sesuatu di belakangnya. Tapi ketika jam menunjukkan pukul 2 dini hari, cermin itu mulai berkabut. Dari balik kabut, wajah Pak Warto muncul perlahan, tersenyum, dan membisikkan satu kata, giliranku. Selesai. Ilham jatuh pingsan. Ketika ia bangun, hari sudah siang. Tapi cermin di kamarnya retak, dan di lantainya ada secari kertas yang belum pernah ia lihat. Di atasnya hanya tertulis satu kalimat, penerus telah dipilih. Ilham tidak bisa mengabaikan itu. Ia tahu semuanya belum selesai. Dengan napas berat, ia kembali berjalan menuju toko Pak Warto yang tampak lebih suram dari biasanya. Pintu terbuka dengan sendirinya saat ia sampai. Di dalam, tidak ada siapa-siapa. Rak-raknya kosong, tapi buku besar itu ada di atas meja kasir, terbuka dan menunggu. Di sebelahnya ada pena dengan tinta merah segar. Ilham melangkah masuk, dan pintu tertutup pelan di belakangnya. Udara berubah dingin. Lampu pelita menyala sendiri. Ia membuka halaman terakhir buku itu dan menemukan namanya tertulis di sana. Belum lengkap, belum ditandatangani, tapi sudah ada.
Suara langkah terdengar dari belakang toko. Ilham menoleh dan melihat sosok yang tak asing Pak Warto, tapi lebih tua, lebih lelah, dan lebih manusiawi. Ia duduk di kursi kayu dan menatap Ilham dengan mata merah yang tampak seperti habis menangis. "Kau bisa pergi sekarang," kata Pak Warto, "atau kau bisa menulis nama orang berikutnya dan menyelamatkan kampung ini untuk sementara." Ilham terpaku. Tangannya bergetar saat menyentuh pena itu. Ia menatap buku, lalu menatap Pak Warto. "Kenapa saya?" "Karena kau masih punya rasa takut, dan itu yang mereka sukai. Yang paling takut, yang paling cocok." Dan di detik itu, Ilham sadar bahwa pilihan ini bukan soal menjadi pahlawan atau pengecut, tapi soal memilih siapa yang dikorbankan lebih dulu. Dan saat tangannya mulai menulis, toko itu kembali berfungsi seperti biasa. Rak-rak terisi, lampu menyala terang, dan suara lonceng kecil berbunyi saat pintu terbuka. Seorang pembeli masuk, tak sadar bahwa dunia di dalam toko telah berubah. Ilham menunduk, mencatat pesanan, dan di belakang matanya terdengar suara ribuan jeritan dari lorong-lorong cermin yang tidak bisa dipadamkan. Dan kampung itu kembali tenang untuk sementara. Ilham tidak pernah membayangkan hidupnya akan berakhir sebagai penjaga sebuah toko kelontong yang menyimpan rahasia tergelap kampungnya. Sejak ia menandatangani namanya di buku besar, hidupnya perlahan-lahan kehilangan warna. Ia bangun pagi dengan tubuh yang terasa semakin berat, seolah setiap hari ada bagian dari dirinya yang tertinggal di dalam mimpi-mimpi buruk yang terus menghantuinya. Tapi yang lebih menyakitkan, tidak ada seorang pun yang menyadari perubahan itu. Warga kembali berbelanja di toko itu. Mereka tidak lagi takut, tidak lagi bertanya, tidak lagi mengingat apa yang pernah terjadi. Toko itu seperti terhapus dari sejarah kelam kampung. Hanya Ilham yang masih mengingat semuanya, karena ia kini menjadi bagian dari toko itu. Bagian dari kutukan itu pada malam Ke-13, sejak ia menandatangani buku. Ilham mulai melihat sesuatu yang aneh di wajah para pelanggan. Mereka tersenyum terlalu lama, mata mereka berkedip tidak wajar, dan tangan mereka kadang tidak menyentuh barang yang diambil, tapi tetap bisa membawa pulang apapun yang mereka inginkan. Toko itu mulai hidup sendiri, seperti memiliki kemauan. Sendiri, Ilham tidak lagi mencatat pesanan. Buku besar itu kini menulis sendiri, dengan tinta merah yang muncul dari udara kosong. Ilham mulai kehilangan waktu. Ia tidak tahu lagi apakah hari ini Senin atau Jumat. Kadang matahari tidak muncul selama 2 hari. Kadang malam hanya bertahan beberapa menit. Di dalam toko, waktu tidak berjalan seperti di luar. Ia mencoba meninggalkan toko beberapa kali, tapi setiap langkah keluar membawanya kembali ke dalam, seperti diputar ulang, seperti terjebak di satu frame film horor yang tak bisa berhenti. Namun di malam ke-21, Ilham melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Di rak paling bawah, tempat biasa meletakkan mie instan dan sabun murah, muncul satu benda yang tidak pernah ada sebelumnya. Foto. Bukan foto barang, tapi foto manusia. Wajah-wajah yang ia kenal. Ada wajah Ardi, ada wajah Doni, bahkan ada wajah ibunya sendiri. Dengan gemetar, Ilham memegang foto-foto itu satu persatu. Semuanya memiliki cap merah di pojok kanan bawah huruf yang ditulis dalam bahasa yang tak dikenalnya. Tapi yang paling mengejutkan adalah satu foto terakhir, wajah anak kecil. Ia mengenalnya. Betul, itu dirinya sendiri. Saat masih berumur 5, tahun 2009, tapi anehnya, di belakang foto itu ada tulisan tangan. Ilham, penjaga sejak awal. Ia terdiam. Hatinya kacau. Ia berlari ke bagian belakang toko, ke altar yang dulu digunakan Pak Warto. Tapi altar itu kini berubah menjadi cermin besar, yang berdiri sendiri. Di dalam pantulannya, Ilham tidak lagi melihat dirinya. Ia melihat seorang anak kecil duduk di kursi kasir, menatap ke depan dengan wajah kosong. Di belakang anak itu, ada bayangan besar sesosok makhluk dengan tanduk melengkung dan mata putih. Kosong. Ilham mencoba memecahkan cermin itu, tapi tangannya menembus bayangan, seperti menembus air. Suara dari cermin mulai terdengar, pelan dan menyayat hati. Suara ibunya menangis, suara Doni memanggil, suara anak kecil yang terus bertanya, "Kenapa aku di sini? Aku ingin pulang." Tiba-tiba semua lampu toko mati, gelap, hening, hanya suara. Nafas Ilham yang terdengar. Lalu suara pintu terbuka perlahan. Dari balik gelap, muncul sosok yang tak pernah ia sangka akan kembali Pak Warto. Tapi bukan sebagai manusia. Ia seperti bayangan dari dirinya sendiri. Tubuhnya tembus cahaya, tapi sorot matanya masih sama. "Kau mengira aku memilih ini?" tanya sosok itu. "Aku juga pernah menjadi kau, dan kau akan menjadi seperti aku." Dan seterusnya. Ilham berteriak.
Bagaimana aku keluar dari sini? Pak Warto tersenyum pahit. Tidak bisa. Tapi kau bisa memilih. Siapa yang menggantikanmu? Sebuah rak kecil terbuka, memperlihatkan buku besar yang kini halaman-halamannya kosong, kecuali satu halaman yang hanya memiliki satu pertanyaan. Tulis satu nama, maka kau bebas. Ilham terduduk, tangannya gemetar. Kepalanya dipenuhi wajah-wajah, orang yang ia kenal, teman, keluarga, warga kampung. Semuanya orang baik, tapi di matanya, ia melihat wajah ibunya, satu-satunya orang yang percaya padanya sejak kecil, yang kini tidak pernah datang ke toko lagi, yang mungkin sedang lupa bahwa ia memiliki anak bernama Ilham. Air mata Ilham jatuh di atas buku. Tinta merah mulai membentuk huruf-huruf, tapi ia mengusapnya cepat-cepat. Ia tidak bisa. Ia tidak akan menukar satu jiwa pun untuk kebebasannya. Kalau begitu, suara Pak Warto mulai pudar, kau akan tetap di sini. Tapi tak selamanya buruk kau akan lupa, dan kau akan mulai percaya bahwa toko ini memang milikmu. Hari-hari berikutnya, Ilham mulai melupakan banyak hal. Ia tak lagi ingat siapa yang dulu datang dan pergi. Ia tak lagi mengenali wajahnya sendiri di cermin. Ia hanya tahu satu hal, menjaga toko, menulis di buku, menyambut pelanggan. Tapi pada suatu malam, seorang anak kecil masuk ke toko. Usianya sekitar 5 tahun, memakai seragam TK, sendal jepit, dan membawa uang receh di tangan. Mengambil satu permen, lalu berdiri di depan meja kasir. Ilham menatap anak itu lama, terlalu lama. Sesuatu dalam dirinya bergetar. Ia mengenali anak itu, tapi ia tidak tahu dari mana. Anak itu tersenyum, lalu berkata, "Aku suka tempat ini. Dingin, tapi nyaman." Dan di saat itu juga, Ilham tahu, siklusnya akan berulang dan dari luar, kampung kembali hidup, warga berbelanja, anak-anak bermain. Tapi di balik senyum dan tawa itu, toko Pak Warto tetap berdiri. Kini dijaga oleh seseorang yang sudah lupa namanya sendiri. Karena di tempat seperti ini, semua nama hanya sementara, tapi kutukan selamanya. Terkadang, hal paling menakutkan bukan makhluk gaib yang muncul dari bayangan, tapi manusia biasa yang rela menukar segalanya demi keuntungan. Karena kalau kamu masuk ke toko ini, mungkin yang kamu bayar bukan cuma uang, tapi hidupmu sendiri. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini. Karena masih banyak kisah-kisah nyata yang lebih mengerikan, dan mungkin terjadi di dekatmu. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya.